Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Hairani dari kelas 11 Elektro 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian osilator. Rangkaian osilator atau pembangkit gelombang merupakan rangkaian pembangkit sinyal. Dapat menghasilkan keluaran gelombang dengan bentuk gelombang sinusoidal, segitiga, gergaji, atau persegi tergantung desain rangkaiannya. Secara umum, osilator dibagi menjadi dua, yaitu satu, kelas sinusoidal atau sine wave osilator yang terdiri dari osilator LC dan osilator RC. Yang kedua, kelas relaksasi di mana outputnya berupa sinyal bentuk segitiga, gergaji, dan persegi. Osilator Hartley termasuk jenis osilator LC yang dapat membangkitkan gelombang sinus. Tersusun dari dua buah induktor yang disusun secara seri dan sebuah kapasitor tunggal. Kelebihan dari osilator Hartley adalah mudahnya mengatur nilai frekuensi, yaitu dengan menempatkan sebuah kapasitor variabel pada komponen kapasitornya. Osilator Colpitts termasuk jenis osilator LC yang dapat membangkitkan gelombang sinus. Kelebihan osilator Colpitts adalah mudahnya mengatur nilai frekuensi, yaitu dengan menempatkan sebuah induktor variabel pada komponen induktornya, seperti halnya penggunaan kapasitor variabel pada osilator Hartley. Osilator Clapeyron. Arti dari modifikasi osilator Colpitts dengan kemampuan frekuensi lebih baik. Frekuensi ditentukan oleh deret kondensator CO dan induktor LO, dan bukan oleh kondensator jajar C1 dan C2, seperti dalam rangkaian osilator Colpitts standar. Osilator kelas sinusoidal lebih populer. Tanpa sumber sinyal pada input, ia dapat memproduksi sinyal bentuk sinus monoton yang biasa digunakan sebagai frekuensi pada aplikasi audio, sistem digital, dan sistem komunikasi. Hal ini dikarenakan karena rangkaian terdiri dari op-amp beserta rangkaian LC dan RC menggunakan prinsip umpan balik sehingga sinyal pun terbentuk. Osilator tipe jembatan Wien. Tipe ini adalah tipe paling simpel dan populer yang banyak digunakan dalam aplikasi audio. Osilator jembatan Wien biasanya digunakan untuk membangkitkan frekuensi tanpa memerlukan sinyal input. Dengan jangkauan frekuensi dari 5 Hz sampai kira-kira 1 MHz, osilator ini menggunakan umpan balik negatif dan positif. Umpan balik negatif melalui jaringan LED lag ke input non-inverting. Umpan balik negatif melalui pembagi tegangan ke input inverting. Syarat osilator jembatan Wien. Syarat osilator jembatan Wien yaitu: 1. Penentuan besarnya resistor dan kapasitor penentu frekuensi output. 2. R dan C diatur sedemikian rupa sehingga frekuensi outputnya minimal sebesar 1 kHz. Osilator relaksasi. Osilator relaksasi adalah osilator yang memanfaatkan prinsip saklar secara terus-menerus dengan periode tertentu yang menentukan frekuensi outputnya. Osilator relaksasi menghasilkan beberapa bentuk gelombang non-sinus, diantaranya gelombang kotak, segitiga, dan gigi gergaji. Contoh penggunaan osilator relaksasi. Sirkuit ini digunakan sebagai basis waktu pada osiloskop dan penerima televisi zaman dulu. Varian dari sirkuit ini digunakan sebagai lampu kedip yang ada di kafe. Klasifikasi osilator didasarkan pada daerah frekuensi yang dihasilkan. 1. Osilator frekuensi audio.
atau dalam kurung AF. Beberapa Hz sampai 20 kHz. Yang kedua, osilator frekuensi radio atau dalam kurung RF. 20 kHz sampai 30 MHz. Yang ketiga, osilator frekuensi sangat tinggi VHF atau dalam kurung VHF. 30 MHz sampai 300 MHz. Osilator frekuensi ultra tinggi atau dalam kurung UHF. 300 MHz sampai 3 GHz 2. GHz sampai 3 GHz. Yang kelima, osilator gelombang mikro 3 GHz sampai beberapa GHz. Penggunaan yang khas pada osilator. Stasiun radio dan televisi memerlukan osilator untuk mengembangkan sinyal dasar. Ponsel, keyboard elektronik, dan remote control menggunakan osilator untuk menghasilkan frekuensi yang diperlukan untuk operasi. Demikian yang sedikit penjelasan tentang osilator yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya akan memberikan contoh soal beserta jawabannya. Osilator frekuensi sangat tinggi atau dalam kurung VHF memiliki nilai frekuensi antara, jawabannya 30 MHz sampai 300 MHz. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.